مشاعر الحب في الرحمن تأتلق تصغي إلى القلب فيه شوق له ألق مشاعر الحب في الرحمن تأتلق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, para wali santri yang saya hormati dan juga semua siswa SMP dan SMA Islam Hasni yang saya banggakan. Pada sesi kali ini saya akan menyampaikan atau menjelaskan tentang program tahfidz masa pandemi. Yang telah disampaikan sebelumnya itu semua berlaku ketika di kondisi normal, ketika santri semuanya berada di sekolah. Adapun ketika saat ini santri masih harus berada di rumah, maka kita buat program yang spesial gitu ya, untuk bagaimana agar santri bisa terpantau meskipun secara jarak jauh. Yang pertama, untuk kegiatan santri baru baik itu kelas 7 ya maupun kelas 10 ya, yang SMP atau SMA, itu kita akan melaksanakan dua program. Itu ada yang pertama program tahsin tilawah, yang itu targetnya di samping kita mengecek apa kualitas bacaan mereka, kita pun ingin melihat akan menjadikan tilawah ini ataupun kegiatan ini untuk standar nanti ketika mereka berada di ma'had untuk pembuatan halakohnya. Jadi halakoh nanti pun akan disesuaikan dengan kualitas bacaan setiap siswa. Itu diantara tujuan program tahsin tilawah selama masa pandemi ini. Yang kedua ada tilawah mandiri, yaitu upaya siswa memperbanyak tilawah selama di rumah. Berikutnya saya akan sampaikan lebih detail seperti apa teknis program tahsin tilawah ini. Mohon semua diperhatikan. Yang pertama, program ini kita agendakan berjalan hanya 2 pekan ini, 2 pekan ke depan ini. Nanti insya Allah mulai Senin kita akan mulai program tahsin tilawah. Itu berlaku selama 2 pekan. Kegiatan tahsin dilaksanakan secara online, diutamakan menggunakan video call. Apabila tidak memungkinkan dikarenakan faktor tertentu, baik itu mungkin sinyal dakwah atau yang lain sebagainya, maka boleh melalui telepon biasa atau melalui WA. Ya, telepon melalui WA. Nah, kapan waktu ini? Waktu pelaksanaannya itulah setiap hari Senin sampai hari Jumat. Mulai pukul 7.30 sampai pukul 8. Jadi setengah jam setiap hari santri harus mempersiapkan diri untuk dihubungi oleh setiap guru tahfidz. Nanti sistemnya guru akan menghubungi santri sesuai halakohnya masing-masing atau sesuai kelompok yang kita nanti akan buat siswa per halakoh atau per kelompok. Kemudian materi yang akan ditahsinkan atau surah yang akan ditahsinkan itu adalah dimulai dari surah Al-Fatihah. Jadi pertama nanti santri diminta untuk membacakan surah Al-Fatihah. Kemudian baru berpindah ke An-Nas dan seterusnya. Ya, kita ingin perhatikan dulu sejauh mana ke kualitas bacaan mereka dengan pada surah Al-Fatihah dan juga juz 30. Ya, nanti insya Allah setiap saya sampaikan di awal, setiap santri akan dihubungi langsung oleh guru tahfidz masing-masing. Ini untuk program tahsin tilawah yang berlaku untuk kelas siswa baru, baik kelas 7 maupun kelas 10. Yang kedua itu tilawah mandiri. Tilawah mandiri ini maksudnya itu tilawah yang dilaksanakan di rumah juga, tapi di bawah bimbingan orang tua. Ya, jadi tidak ada keterlibatan sang guru di dalam program ini. Jadi murni ini nanti di bawah pantau orang tua. Target tilawah harian itu adalah 2 lembar. Ya, 2 lembar dan waktunya itu Senin sampai Jumat. Ya, hari Sabtunya dilaporkan hasil capaian tilawah siswa. Juz apa yang dibaca? Dianjurkan bagi yang belum pernah membaca atau menghafal Al-Quran, maka juz yang dianjurkan untuk dibaca terlebih dahulu adalah juz 30, 29 dan seterusnya. Ya, itu bagi yang belum pernah menghafal juz-juz tersebut. Tapi bagi siswa yang sudah punya hafalan atau sudah pernah membaca atau menghafalkan 3 juz tersebut dan seterusnya, maka boleh dia memulai di depan dari Al-Baqarah misalnya, ya boleh. Tapi itu tidak wajib. Artinya dia diminta untuk membaca Al-Quran perharinya 2 lembar
dan setiap hari Sabtu dilaporkan ke guru masing-masing tentang hasil pencapaian yang diraih oleh siswa. Dan perlu diingat bahwa kegiatan ini akan dijadikan sebagai dasar penilaian untuk nilai siswa di ujian penilaian tengah semester. Di kegiatan ini akan jadi standar nilai yang akan digunakan untuk ujian tengah semester nantinya. Itu untuk kelas 10. Saya kira kelas 10 dan kelas 7. Saya harap bisa dipahami. Bagi yang belum paham nanti bisa ditanyakan insyaallah di kesempatan yang telah ditentukan. Kemudian untuk kelas 11 dan kelas 12 maka programnya tidak jauh berbeda daripada sebelumnya. Yang pertama ada program setoran. Setoran ini dilakukan juga secara online, diutamakan menggunakan video call, tapi apabila tidak memungkinkan boleh melalui telepon biasa atau telepon WA. Kalaupun tidak memungkinkan seperti itu, boleh direkam terlebih dahulu lalu dikirimkan kepada guru tahfidz yang telah ditentukan. Waktunya kapan? Waktunya dari hari Senin sampai hari Jumat, mulai pukul 5.30 sampai pukul 6. Ya, ini waktu tahfidz untuk kelas 11 dan kelas 12. Target harian itu cuma 3 baris saja. Ya, di santri diminta untuk menyetorkan hafalan setiap hari itu 3 baris saja, lanjutan dari hafalannya yang telah disetorkan sebelumnya. Dan nanti insyaallah guru yang akan langsung menghubungi siswa. Jadi siswa itu di waktu tersebut sudah standby untuk mendapatkan telepon dari guru masing-masing. Itu program setoran. Yang kedua, program murojaah. Murojaah dilakukan secara mandiri dan di bawah bimbingan orang tua masing-masing. Ya, dan ini juga mirip dengan program sebelumnya. Hanya saja untuk program murojaah kali ini, siswa hanya diminta untuk melaporkan 3 kali dalam sepekan, yaitu hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Ya. Target minimal per hari itu, per hari misalnya hari Selasa, Kamis, dan Sabtu, dia hanya memurojaah 2 lembar saja. Jadi di total sepekan itu dia melaporkan, berarti dia telah memurojaah 6 lembar dari hafalannya. Dan dimohon pada orang tua nantinya mau melaporkan ya hasil murojaah siswa kepada guru tahfidz yang telah ditentukan. Selagi ini juga akan menjadi standar penilaian nanti untuk nilai ujian tengah semester ya Pak yang mendatang. Saya harapkan ini mohon semuanya kerjasama, semuanya bisa mengikuti dengan baik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membimbing kita untuk bisa mengikuti program ini dengan baik, dan kita memohon Allah Subhanahu Wa Taala agar segera mengangkat wabah yang sedang menimpa negeri kita ini dan juga negeri kaum muslimin lainnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membimbing kita, memberikan kemudahan kepada kita untuk terus menjadi hamba yang beriman.